Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Jessica Agatha Supriya dengan NIM 31S240005. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya dengan judul Difusi dengan Reaksi Kimia Heterogen. Outline itu yang pertama ada fenomena, elemen volume, asupsi, dan boundary condition-nya. Pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian difusi kimia heterogen, yaitu dia proses perpindahan massa suatu zat yang berlangsung bersamaan dengan reaksi kimia, di mana reaksi tersebut terjadi antara zat-zat yang berada pada fase yang berbeda, seperti gas dengan padatan atau cairan dengan padatan. Dalam sistem ini, suatu spesies kimia akan berdifusi dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju daerah dengan konsentrasi lebih rendah hingga mencapai suatu permukaan atau antarmuka, kemudian mengalami reaksi kimia di permukaan tersebut. Karena melibatkan lebih dari satu fase, proses ini disebut sebagai reaksi heterogen dan sering dijumpai dalam berbagai sistem teknik kimia. Fenomenanya itu jika ada terjadi reaksi kimia heterogen di mana reaktan A berdifusi melalui lapisan gas yang stagnan untuk mencapai permukaan katalis. Pada permukaan katalis, reaksi berlangsung secara instan, menghasilkan produk B, yang kemudian berdifusi keluar melalui lapisan gas menuju aliran utama. Dalam proses ini, stoichiometri reaksi menunjukkan bahwa untuk setiap 2 mol A yang berdifusi menuju katalis, 1 mol bergerak keluar ke arah berlawanan dengan hubungan laju difusi. Sehingga fenomena ini sering ditemukan dalam sistem katalis heterogen, di mana difusi melalui lapisan gas stagnan menjadi salah satu langkah penting yang mempengaruhi reaksi keseluruhan. Ini merupakan elemen volumenya. Dari gambar tersebut menggambarkan sebuah proses reaksi kimia heterogen yang terjadi dalam sebuah reaktor katalik. Pada gambar A ini ada komponen gas A, yaitu yang berisi reaktan yang akan diubah menjadi produk. Severis katalisnya ini, yang ini Severis katalis, merupakan butiran kecil yang berfungsi sebagai permukaan tempat reaksi berlangsung. Severis ini dilapisi oleh material katalitik yang mempercepat laju reaksi. Sehingga Severis itu yang ini namanya apa namanya? Batu-batu yang butiran-butiran yang kecil. Prosesnya ini, si gas A ini mengalir melalui reaktor yang berisi Severis katalis atau butiran-butiran kecil ini. Ketika molekul si gas A ini bersentuhan dengan permukaan katalis, terjadilah reaksi kimia yang mengubah si gas A menjadi si gas B. Sehingga ketika si gas ini bersentuhan dengan katalis atau butiran-butiran kecil ini, sehingga ia mengubah si gas A ini menjadi si produk B. Terus pada gambar B ini merupakan difusi di sekitar Severis katalis. Yang pertama, lapisan film stagnan, yaitu di sekitar setiap Severis katalis terdapat lapisan tipis gas diam atau stagnan. Lapisan ini bertindak sebagai penghalang bagi difusi molekul gas A menunjukkan permukaan katalis. Terus gradien katalisnya itu gradien konsentrasinya yang konsentrasi di gas A ini, bagian luar lapisan film stagnan lebih tinggi dibandingkan dengan di permukaan katalis. Sebaliknya, konsentrasi si B-nya ini, yang ini lebih tinggi di permukaan katalis dibandingkan dengan bagian di luar lapisan film stagnan. Ketiga, terjadi difusi. Molekul si gas A melalui lapisan film stagnan menuju ke permukaan katalis. Setelah bereaksi di permukaan katalis, molekul produk B
berdifusi kembali yang emisi B melalui lapisan V6 menuju aliran utama gasnya. Sehingga dari gambar tadi dan penjelasan tadi, kita dapat membuat asumsi 2A menuju B itu terjadi reaksi spontan. Maksudnya yang ini, gas, si gas A menuju si gas B terjadi reaksi spontan. Reaksi reaksi terjadi secara isotermal atau suhu yang tetap. 3. Semua permukaan katalis dianggap aktif dan memiliki aktivitas sama. Karena mereka sama-sama bereaksi. Yang keempat, reaksi antara gas A dan katalis diasumsikan sebagai reaksi order 1, di mana laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi gas A. Yang kelima, tekanan dalam reaktor dianggap konstan dan seragam. Yang keenam, sistem setelah mencapai kondisi tunak di mana konsentrasi dan laju reaksi tidak berubah seiring waktu. Sehingga kita bisa membuat sel energi balance-nya. Tadi kan reaksinya terjadi 2A menuju B. Ini. Ya. Kan tadi dia si katalis itu surface menuju 2A ke B. Tunggu, sehingga dari reaksi ini kita bisa membuat NBZ sama dengan setengah dari NaZ-nya. NaZ yaitu kan rumus NaZ yang dari materi sebelumnya. NaZ sama dengan min CdAB dXA per dZ ditambah XA dikali NaZ tambah NBZ. Sehingga NaZ sama dengan min CdAB dXA per dZ ditambah XA dikali dengan di S ditambah XA dikali dengan NaZ dikurang setengah NaZ. Sehingga NaZ sama dengan min CdAB dikali dengan dXA per dZ ditambah setengah XA NaZ. Sehingga N ini kita pindahkan ke sini, kita pindah ruaskan sehingga NaZ dikali 1 dikurang 1 per setengah NaZ sama dengan min CdAB dikali dXA per dZ. Uh, sehingga ini si 1/2 ini berpindah ke sini sehingga si NaZ itu tetap berdiri sendiri. Sehingga NaZ sama dengan min CdAB per 1 dikurang setengah XA dikali dXA per dZ. Si NaZ ini menjadi XA. Sehingga dapat kita masuk ke neraca massa. Laju massa yang masuk dikurang laju massa yang keluar ditambah laju produksi sama dengan 0. Tadi kan laju masanya itu kan SNAZ. Kalau massa kan rumus neraca massanya kan SNAZ. Sehingga SNAZ di mana Z dimasuk dikurang SNAZ di mana Z tambah delta Z yang keluar ditambah 0 karena kan di situ tidak terjadi produksi panas sehingga laju produksi panasnya 0 dibagi dengan S delta Z sehingga hasil pembagiannya itu NaZ di mana Z per dZ delta Z dikurang NaZ di mana Z tambah delta Z per dZ ini hanya yang habis si S-nya aja kan. Sehingga hasilnya itu kita limitkan sehingga limit delta Z menuju 0 yaitu NaZ di mana Z dikurang NaZ di mana Z tambah delta Z per dZ. Sehingga hasil deltanya kan tinggal kan dia NaZ aja sehingga dia NaZ per dZ sama dengan 0 sehingga D per dZ sama dikali dengan NaZ sama dengan 0 sehingga kita substitusilah nilai NaZ ke persamaan di atas. Tadi kan NaZ ini kita sudah dapat kan. Ini kan dapat NaZ-nya. Kita substitusi lah yang ini ke uh, substitusi lah persamaannya ini ke NaZ yang sudah diketahui tadi. Sehingga D per dZ dikali min CdAB per 1 dikurang setengah XA dikali dXA per dZ sama dengan 0. Sehingga ini berpindah posisi min CdAB dikali D per dZ ini kan jadi tinggal 1. Jadi 1 per 1 dikurang 1/2 XA dikali dXA per dZ sama dengan 0.
Sehingga D per dj sama dengan 1 per 1 dikurang XA dikali XA per dj sama dengan 0. Selanjutnya ini kita integralkan. Sehingga integral dari D per Z dikali dengan 1 per 1 dikurang setengah XA dikali XA per dj sama dengan integral dari 0. Sehingga integral dari D per dj itu kan D. Baru dikali dengan 1 per 1 dikurang X setengah setengah 1 dikurang setengah XA dikali XA per dz sama dengan integral 0 kan 0, tapi di sini ada koefisien dz-nya. Dz-nya ini berpindah posisi. Sehingga hasil dari integralnya ini itu ini habis. Ini kan ada berintegral, integral yang satu, sehingga 1 per 1 dikurang setengah XA dikali XA per dz sama dengan dz ini menjadi C2-nya. Sehingga dxa, si dxa berpindah posisi ke sini, dxa per 1 dikurang setengah xa sama dengan C2 dikali dz. Ya, mereka seperti ini berpindah ke posisi ke sini, sedangkan ini juga jadi ke sini. Sehingga kita misalkan si U itu sama dengan 1 dikurang setengah XA. Sedangkan DU itu setengah DXA. Dan si DXA ini min 2 DU. Sehingga dari yang tadi ini, kan, hasilnya inilah yang kita misalkan tadi. Sehingga min 2 DU per U sama dengan integral dari C1 dikali DZ. Sehingga min kita integralkan sehingga hasilnya itu min 2 ln U sama dengan C1Z ditambah C2. Di min 2 ln 1 dikurang setengah XA sama dengan C1Z tambah C2. Sehingga kita ganti, kita ubah. Si C1 sama dengan min ln K1 dan C2 itu min ln K2. Sehingga yang ini kita ubah menjadi yang kesamaannya ini setengah. Jadi min 2 ln 1 dikurang setengah XA. Nah, sama dengan C1Z yang tadi kan min 2 ln K1 ditambah Z, min ln 2 K1Z dikali dengan, ini kan C1Z. Sedangkan ini dia kan C1Z, berarti ada Z di belakangnya. Dikali dengan C2 tadi, min 2 ln K2. Sehingga min 2 ln 1 dikurang setengah XA sama dengan C ini berpindah posisi. Min min 2 ln K1 dikurang 2 ln K2. Sehingga min 2 ln 1 dikurang setengah XA sama dengan min 2 ln K1 pangkat Z dikurang 2 ln K2. Sehingga min 2 dengan min 2 habis. Sehingga hasilnya 1 dikurang setengah XA sama dengan K1 pangkat Z dikali dengan K2. Sehingga kita bisa membuat boundary condition-nya atau syarat batasnya. Sehingga syarat batas pertama, saat D sama dengan 0, maka XA sama dengan XA0. Saat batas kedua ya, sorry, typo. Z sama dengan sigma, gamanya ini, ya gamma, XA sama dengan 0. Sehingga batas pertama tadi kan yang ini, sehingga satu dikurang setengah XA sama dengan sehingga yang ini kita buat menjadi syarat pembatasnya. Sehingga 1 dikurang setengah XA sama dengan K1Z dikali K2. Sehingga 1 dikurang setengah, tadi kan XA-nya XA0. Kali XA0 sama dengan K1, Z-nya kan 0. Sehingga K1 pangkat 0 dikali K2. Sehingga K2 ini berpindah posisi kalau K1 pangkat 0 kan hasilnya tetap 1. Sehingga K2 sama dengan 1 dikurang setengah XA. Nah, maksud kita ke batas kedua, tapi dengan persamaan yang sama. Sehingga 1 dikurang setengah XA sama dengan K1 pangkat Z di mana K2. Dikali K2. Sehingga 1 dikurang setengah, tadi kan XA-nya 0. Sehingga 1 dikurang setengah dikali 0 sama dengan K1 pangkat gamma, mana Z sama dengan gamma, dikali K2. Sehingga sama dengan 1
sama dengan eh, 1 sama dengan ke 1 pangkat gamma dikali dengan 1 dikurang setengah X A0. Sehingga ini berpindah posisi. K1 gamma sama dengan 1 per setengah X A0. Ah, ini kan hasilnya 0. Karena kan setengah dikali 0 kan hasilnya 0. Sehingga 1 dikurang 0, 1. Sedangkan ini tetap K1 gamma dikalikan. Tadi K2 sudah dapat. Ini K2 kita. Berarti K2-nya ini dikali 1, yang ini 1 dikurang setengah X A0. Sehingga eh, hasilnya ini si K1 gamma ini kita berpindahkan posisi ke sini. Nah, yang ini kita gabungkan dengan di sini. Jadi ini menjadi pembagi dari sini. Sehingga 1 dikurang setengah X A0. Sehingga K1 gamma sama dengan 1 dikurang setengah X A0 pangkat min 1. Sehingga K1 sama dengan, biar kita kan mencari K2 sama K1-nya. Biar tinggal K1, berarti si gamma ini dibuat menjadi pangkat pembagi. Sehingga K1 sama dengan 1 dikurang setengah X A0 dikali dengan min 1 per gamma. Sehingga K2 itu K1 dan K2 disubstitusi ke solusi umum. Sehingga setengah 1 dikurang setengah XA sama dengan K1Z dikali K2. 1 dikurang setengah XA0 sama dengan, tadi kan K1-nya sudah dapat dan K2-nya. Sehingga 1 dikurang setengah XA0 pangkat min 1 per gamma dikali Z dikali dengan 1 dikurang setengah XA0 sama dengan 1 dikurang setengah XA sama dengan 1 dikurang setengah XA0 eh, dipangkat min Z per gamma. Karena kan min 1 dikali Z tetap hasilnya Z kan. Dikali dengan 1 dikurang setengah XA0 pangkat 1. Sehingga 1 dikurang setengah XA sama dengan, nah ini kan mereka sama, cuman pangkatnya yang berbeda. Sehingga eh, karena pangkatnya berbeda kan bisa digabungkan. Nah, sehingga 1 dikurang setengah XA sama dengan 1 dikurang setengah XA0 pangkat 1 dikurang Z per G. Ini merupakan profil konsentrasi pada gas film. Sehingga flux molar reaktannya NaZ sama dengan min C dAB per 1 dikurang setengah XA dikali XA per dz. Sehingga NaZ-nya tadi kan 1 per 1 dikurang setengah XA dikali dXA per dz. Dari persamaan yang sebelum-sebelumnya tadi. Sama dengan C1 sama dengan min dan 2K1. Sehingga 1 per 1 dikurang setengah XA dikali dXA per dz sama dengan, tadi kan C1-nya tadi berapa? Mbak. Sehingga dari C1 itu kan jadi diubah yang ke min itu. Sehingga min 2 len dari kan satu satunya itu sama dengan min 2 len ke 1. Sehingga eh, si min 2-nya min 2 len 2. Sehingga kan tadi K1 sudah dapat. Ini K1 kita. Nah, tinggal kita masukkanlah dia. 1 dikurang setengah XA0 dikali dengan 1 pangkat min gamma. 1 pangkat gamma. Sehingga CNAZ itu sama dengan min C dAB 1 per 1 dikurang setengah XA dikali dXA per dz sama dengan min C dAB dikali min 2. Dan min C dAB ini dimasukkan lagi, min C dAB ini yang persamaannya ini kita masukkan dari persamaan ini. Sehingga min 2 dan 1 dikurang setengah XA0 dikali dengan pangkat min 1 per gamma. Ini sebenarnya min, sorry ya. Dulu K4 tertulis. Sehingga 2C dikali DAB. Ini kan min 2 dikali C kan tetap hasilnya 2C. Ini kali ini jadi 2C, DAB. Gamma ini jadi si gamma ini berpindah min 1 per gamma dikali len 1 dikurang setengah XA0 ini jadi min 1. Sehingga NaZ-nya sama dengan yang ini. Ini kali ini kan tetap hasilnya min 2 C dAB per gamma jadinya kan. Nah, ini. Sedangkan kalau hasilnya ini len 1 per 1 dikurang setengah XA0.
Demikian presentasi dari hasil saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih.